mempunyai kromofor itu biasanya yang memiliki warna. Ya, sepakat ya, antraquinon dia berwarna dan punya kromofor dasar. Contohnya kromofor benzoquinon misalkan ya. Kemudian di situ antraquinon terhidroksilasi tidak sering terdapat dalam tumbuhan secara bebas, tetapi sebagai glikosida. Jadi ketika kita menganalisis, kita melihat, kita mengamati tumbuhan, ketika kita menemukan glikosida, itu bisa juga dia termasuk antraquinon, gitu ya, tergolong antraquinon. Apalagi dia berwarna merah ya, biasanya untuk antraquinon itu merah. Tetapi ada juga yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna coklat. Jadi tidak pasti ya, tidak pasti merah, tetapi kemungkinan bisa kuning ataupun coklat. Next. Antraquinon itu di mana aja sih bisa ditemukan? Antraquinon ini tidak sebanyak flavonoid ya, ditemukan di alam. Di sini dibilang 40 turunan antraquinon yang berbeda-beda. 30 macam diantaranya dari famili Rubiaceae. Ya, dari Rubiaceae. Paling banyak itu pada famili Rubiaceae. Nanti kalian searching tanaman-tanaman apa saja yang masuk ke dalam famili Rubiaceae. Ya. Nah, di sini tanaman kan ada dua, monokotil dan dikotil. Monokotil ada yang tahu apa? Mbak, ini kelompoknya siapa tadi? Yasti. Monokotil itu maksudnya tanaman yang seperti apa sih? Kalau mungkin lainnya bisa membantu. Di-on-kan ya kameranya ya. Bijinya berkeping satu, Bu. Ada yang tahu? Monokotil itu apa sih? Ini kayaknya di apa ya? Di biologi sel atau biologi kan kalian udah dapat belum sih? Biologi sel udah dapat? Belum, Bu. Halo, ini siang-siang kayaknya belum, Bu. Belum dapat. Belum. Biologi sel belum. Belum. Ya. Mikrobiologi? Udah, Bu. Udah, Bu. Di situ kan harusnya ada ya monokotil, dikotil. Monokotil itu tumbuhan berkeping tunggal. Dan dikotil itu berkeping ganda. Contoh dari monokotil itu kayak padi, jagung, kacang-kacangan, itu semua masuk ke monokotil. Sedangkan untuk yang dikotil itu contohnya seperti yang getah-getahan kayak gitu ya. Itu contoh yang dikotil. Tadi lanjut gimana slide-nya? Oke, di situ juga tampak ya di tumbuhan di tanaman dikotil itu lebih banyak ditemukan daripada di tumbuhan monokotil. Antraquinon juga ditemukan dalam fungi-fungi. Fungi itu jamur ya. Fungi-fungi tertentu dan beberapa lichenes. Pigmen antraquinon yang terdapat dalam fungi hampir seluruhnya merupakan turunan chrysophanol atau emodin. Pigmen itu ya biasanya lebih ke warna ya. Kalau pigmen itu pasti bahasanya warna. Next. Sifatnya. Yang pertama daya pencahar. Di sini ada yang tahu pencahar itu apa? Ya searching boleh ya. Pencahar farmasi harus tahu itu pencahar. Banyak dicari di apotik. Obat-obat pencahar, obat-obat laksatif. Itu banyak ya ditemukan. Apa?
Obat untuk apa itu pencahar itu? Pelancar buang air besar, Bu. Pelancar BAB atau untuk pasien-pasien yang mengalami konstipasi. Itu pakainya pencahar. Ya. Maksudnya pencahar, daya pencaharnya cukup tinggi. Jadi ketika besok kita ada teman-teman di sini yang mau meneliti tanaman yang dia ada fungsi pencaharnya, itu biasanya ada kandungan antraquinon. Jadi maksudnya dipastikan di dalam tanaman itu terdapat antraquinon karena antraquinon itu kan sebagai pencahar. Jadi ketika disesuaikan ya, ketika kita akan meneliti antraquinon itu kita cari dulu antraquinon itu paling banyak terdapat di mana. Oh, tadi tumbuhan dikotil, ada rubiaceae. Nah, dicari lagi tanaman contoh dari tanaman rubiaceae itu apa aja. Gitu ya. Jadi kalian itu meneliti sudah tahu pasti di tanaman itu banyak terdapat antraquinon. Percuma dong kalau kalian meneliti suatu tanaman mau diamati antraquinonnya, tetapi di situ antraquinonnya hanya sedikit. Ini kan wasting time ya. Kemudian yang kedua, mengandung campuran yang menyebabkan daya kerja sinergis. Ada di dalam antraquinon itu ada campuran zat lain gitu, yang di antara campuran itu tuh mereka sinergis gitu ya. Kemudian daya kerja antranol jauh lebih tinggi daripada antraquinon. Jadi selain antraquinon juga ternyata ada antranol. Kalau kita bandingkan lebih bagus antranol, tapi antranol itu jarang banget dipakai, diteliti itu jarang. Lebih banyak, lebih sering antraquinon. Aktivitas simplesnya yang mengandung antraquinon tergantung sifat antraquinon dan glikosida. Balik tadi Kak di deskripsinya, dia mengandung yang namanya glikosida. Ya, dari antraquinon itu mengandung glikosida. Jadi aktivitasnya itu tergantung sifatnya. Antraquinonnya seperti apa, glikosidanya seperti apa. Jumlah dalam suatu simplesnya tidak menggambarkan aktivitas. Kemudian pada daun kering kadar antranol lebih sedikit daripada antraquinon. Itu hanya perbedaan kalau ketika kita mau membandingkan antranol ya. Tapi ketika kita mau hanya melihat antraquinon ya nggak usah dipikirin yang antranol, dicuekin aja. Next. Struktur tadi ya, glikosida dia mudah terhidrolisis. Jadi ketika dia ditambahkan dengan H2O, dia si glikosida direaksikan dengan H2O, dia akan gampang terurai ya, dia akan gampang terhidrolisis. Terhidrolisis itu tambah OH- itu terhidrolisis, menurunnya H+. Glikosida ini jika terhidrolisis menghasilkan aglikon D, tri atau tetra atau modifikasinya. Sementara kalau untuk bagian gulanya itu tidak menentu, contohnya frangulin itu. Kemudian yang ketiga, antraquinon bebas, dia hanya punya aktivitas terapeutik. Residu gula memfasilitasi absorpsi dan translokasi aglikon pada situs kerjanya. Jadi lebih ke antraquinon ini aktivitas terapeutik pada aglikonnya ya. Lebih ke absorpsi dan translokasi saja. Next. Turunannya apa aja? Turunannya kalau untuk warna, tadi kan kalau untuk si antraquinonnya sendiri kan ada merah gitu ya. Kalau ini turunannya paling merah orange. Gitu. Kemudian banyak ditemukan di bahan-bahan purgativum. Ya, sama kayak tadi laksatif atau pencahar itu banyak ditemukan antraquinon. Jadi kalian ada gambaran, oh kalau mau meneliti tentang pencahar antraquinon yang paling banyak, berarti aku meneliti kandungan antraquinon yang ada di tanaman tersebut. Ya. Turunan antraquinon berbentuk dihidroksifenol seperti kriso, terhidroksifenol seperti imodin. Oh, kalau yang hidroksifenol itu kayak apa, trihidroksifenol itu kayak apa, tetrahidroksifenol itu seperti apa, itu hampir-hampir mirip untuk turunan antraquinonnya. Sebenarnya juga saling terikat ya, antraquinon, flavonoid,
karena kebanyakan dari suatu tanaman atau suatu simplicia itu terdiri dari banyak metabolit sekunder. Gitu ya. Seringkali terdapat gugus-gugus lain seperti metil dalam krisofanol, hidroksimetil pada aloe emodin, dan karboksil dalam resin dan asam karminat. Jadi ketika kalian coba meneliti tentang resin atau asam karminat, di situ yang kalian temukan bukan antraquinon, tetapi karboksil. Itu sebenarnya sama aja karena karboksil ini adalah turunan dari antraquinon. Next. Identifikasi. Ini dicontohkan menggunakan uji bond tracker ya. Bond tracker untuk melihat senyawa golongan antraquinon. Ini diambil dulu, nggak disebutin ya simplicianya apa, cuman bahannya diambil 5 gram. Kemudian diuapkan di atas penangas air sampai kering. Kalau sudah kering, dingin, kemudian dimasukkan larutan KOH. Berapa jumlahnya? 5 mili. Jadi tadi bahan kering dari suatu tanaman A sudah kering, maka dicampurkan larutan KOH dan H2O2, hidroksiperoksida. Ya, KOH kalium hidroksida. Jadi si bahan kering itu ditambahkan larutan KOH dan larutan H2O2 dan dipanaskan di atas penangas air selama 10 menit. Kemudian disaring ke dalam filtrat yang diperoleh. Setelah penyaringan ditambahkan asam asetat glasial sampai larutan bersifat asam, kemudian diekstraksi dengan benzina. Jadi di sini ditambahkan asam asetat glasial ya, sampai dia asam. Asam itu kalau pH-nya di bawah 7, baru kita ekstraksi dengan menggunakan benzina. Next. Ekstrak benzena yang diperoleh diambil 5 mili, ditambah 5 mili amonia, terus dikocok. Jika dia merah, maka dia mengandung antraquinon. Tetapi kalau dia berwarna kalau untuk yang non antraquinon, misalkan ini ada gugus asam karboksilan bebas ya, ataupun yang lain, itu bisa dipisahkan dulu dari antraquinon. Kan kadang di larutan itu masih jadi satu ya, antraquinon dengan tadi ekstrak benzena ya, antraquinon dengan yang lain. Nah itu karena bisa juga hampir sama nanti warnanya, jadi memang betul-betul diteliti lagi. Next. Oh sudah. Kemudian kita lihat di review jurnalnya, contohnya. Tadi maserasi dan KGV, kromatografi ya. Kalau nggak salah 2 itu, mari kita bandingkan antara kedua metode tersebut. Untuk kalau membacakan review, tidak perlu dibaca semua ya. Tidak perlu dibaca semua dari pertama. Coba lihat langsung bahannya. Bahannya di sini dia menggunakan apa? Ekstrak daun pucuk idat. Ya. Simplicianya pucuk idat. Daun pucuk itu simplicianya. Kemudian pelarut yang digunakan banyak lumayan ya. Aseton, N-heksan, etil asetat, dan metanol. Kemudian metodenya yang digunakan ada metode kromatografi vakum cair, KVC. Ya, ada juga silika gelnya. Karena menggunakan ini kan otomatis nanti ada silika gelnya ya. Silika gel dari KKV dan hidrologita. Bahannya itu untuk alatnya standar ya. Di situ yang membedakan adalah neraca analitik, kemudian plat KLT ya, ciri khasnya dari KLT